والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tapi ini yang pertama dulu ya, dibaca silakan. Saya Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala yaqulu wallahu ma qoma ilayya ahadun minal muhajirina rajulun ghairu talhata fakana la yansaha lahu haitsu qama walaqahu wa safahahu wa hanna'ahu hatta waqafa ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza wajhahu ini apa ya? Wajhuhu. Tabaruku. Wa idza Ustaz. wajhuhu. Tabaruku. Iya, wa idza wajhuhu tabaruku asariruhu. Wa idza wajhuhu tabaruku asariruhu. Lianna alaihi salatu wassalamu sarrahu an yatuba Allahu ala haula'is salasatil An ladzi yatuballahu. Itu disambung aja bacanya. An yatuballahu. Oh ya, an yatuballahu ala haula'is salasatil ladzina sadaqullaha wa rasulahu wa akhbaru bisidqi an imanin wa hasala alaihim ma jara minal amril azimi min hajarin nasi lahum khamsina yauman hatta nisaihim ba'dal arba'ina amara rasulu alaihi salatu wassalamu an ya'tazaluhunna. Ulangi ya'tazilu. I'tazala ya'tazilu. Ya'tazilu. Oh, an ya'taziluhunna. Tsumma qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam absir bi khairi yaumin marra alaika mud waladatka ummuka. Wa sadaqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin marra ala ka'abin mundu waladatsu ummuhu huwa dhalikal yauma li'anna allaha anzala taubatahu alaihi wa ala sahabaihi Tadi itu huwa dzalikal yaumu. Oh. Huwa dzalikal yaumu. Ya. Wa dzalikal yaumu. Kemudian juga tadi Ka'bin itu A-nya disukun ya, Ka'bin. Oh. Cuma ya, kalau bahasa Indonesianya kan agak repot, jadi biasanya orang nyebutnya Ka'ab gitu ya. Ala Ka'bin mundu waladatsu ummuhu wa dzalikal yaumu li'anna allaha anzala taubatahu alaihi wa ala sahabaihi fi Qur'anin sahibaihi fi Qur'anin yutsla takallama bihi rabbul alamina azza wa jalla wa anjala lahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ulang ini wa anzalahu ala Muhammadin wa anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mahfuzun biwasitati Jibrila wa mahfuzun ila yaumil qiyamati wala yujadu ahadun siwa al-anbiya'i au man dzakarahu disambungnya siwal anbiya'i au man dzakarallahumullahu fil qur'ani hufizat qissatuhu kama hufizat qissatu bibani malikin wa sahibaihi radhiyallahu anhum.
Bakiyat hadhil qissatu tutsla fi kitabillahi fil muharibi wa alal manaribi wa fi kulli Fil makanin. fil Wa man muharibi. ya Ustaz? Muharibi. Maharibi ya. Fil maharibi. Fil Mihrab. Jamak. muharibi. Maharibi atau muharibi? Mihrab. Maha ya Ustaz ya? Maharibi. Fil maharibi wa alal manabiri wa fi kulli makanin. Wa man qara'a hadhil qissata falahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Fahadal yauma ya Ustaz. Yaumu. Fahadal yaumu. Fahadal yaumu. Jadi itu ya mubtada ya. Fahadal yaumu Gak las ada ya. Al las yaumu. Fahadal yaumu la syakka annahu khairu yaumin mara ala ka'abin mundu waladatu ummuhu. Fakultu lahu amin indaka ya Indik. Rasulullahi. Indik itu. Ada min kan? Amin Oh, indika. nah. Amin indika ya Rasulullahi au min indillahi. Qala la bal min indillahi azza wa jalla. Li'annahu idza kana min indillahi kana asyrafa wa abdala wa a'zama. Faqala Ka'bun inna min taubati an khala'a. Ya Ustaz. Halo. Halo Ustaz. Oh, saya keluar Ibu. Faqala Ka'bun inna min taubati an an khala'a min mali. Bukan. Ini wazan in khala'a yan khali'u. Ini fil mudhari ya. An khali'a An gitu ya. an 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 khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulihi ay yatakhalla anhu wa yaj'aluhu sadaqatan ilallahi wa rasulihi sa'nuhu wa tadbiruhu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka fa Iya. amsakahu radhiyallahu anhu. Fa fi hadhil qit'ati minal hadisi fawaidu. Awalan fiha dalilun ala an minas sunnati iza ata al insana ma yasurruhu an yahanna'a bihi wa Yuhanna'a. yubash Dimajulkan Yuhanna'a. oh Yuhanna'a dimajulkan ya. yuhanna'a bihi wa yubashsharu bihi sawaun kana khaira dinin au khaira dunya walihada basyaratil malaikatu Ibrahim alaihi salamu bigulamin halimin wa bigulamin alimin al-gulamul halimu Ismailu wal gulamul alimu Ishaqu basyaratil malaikatu Ibrahim bihadaini
al-gulamaini. Sudah Ustaz. Baik, perhatikan dulu ya. Yaqulun. Ini maksudnya si Ka'ab ya Ustaz ya. Iya, berkata Ka'ab ini. Ka'ab berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun berdiri di hadapanku atau bersamaku. Ya, menghampiriku, Oh, berdiri tidak menuju aku, mengarah menghadap. kepadaku atau menghampiriku ya. Oh iya, demi Allah, tidak ada seorang pun yang berdiri menghampiriku dari orang-orang muhajirin, laki-laki muhajirin, kecuali Tolha. Maka Ka'ab melupakan suratnya yang Hmm, diberikan kepadanya. Gitu, Bu. putus. Itu surat bukan Ustaz? Ulangi, putus tadi. Kamu ulangi dari demi Allah tidak ada seorang pun. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berdiri menghampiriku dari Hmm, orang-orang muhajirin. orang-orang muhajirin Muhajirin. Dalam muhajirin kali muhajirin. Hmm, kecuali Tolha. iya, selain Tolha ya. Terus, Ya. Fakana, Maka dia Ka'ab tidak Ka'ab, dia tidak melupakan suratnya. enggak, tidak melupakan berdirinya Tolha untuk dirinya. Itu Haknya ha ini itu, domir ha itu kembali kepada masdar koma yakumu, komatan atau kiaman juga bisa. Masdarnya banyak ya, ada komatan, kiaman. Ini ya. nampaknya yang pas adalah komatan ya. Fakana la yansaha lahu. Maka Ka'ab tidak melupakan berdirinya Tolha untuk dirinya itu menghampiri dirinya. Haitsu di mana? Di mana dia berdiri dan Mm-mm, menemuinya mm-mm. dan berjabat tangan dengannya dan memberikan selamat. Ya Ustaz. Iya, dan berikan selamat kepadanya. Itu Tolha tadi itu ya. Tolha berdiri, menghampirinya atau menemuinya dan menjabat tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya. Sampai dia berhenti di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakaf berdiri ya, berhenti berdiri. Dia berdiri berhenti. Dan Terus ketika wajahnya bersinar gitu ya Ustaz. wa idza wajhu tabruk wasa. Maka aku pun melihat seketika wajahnya Nabi itu terpancar kegembiraan gitu ya. Iya. Sama juga Asariru juga sama ya Ustaz. Iya, asariru itu kegembiraan pada raut wajah. Tabruk itu kan Iya. bersinar. Maksudnya Bersinar terpancar kegembiraan ya. Atau karena bersinar sama aja. Terus dia wajahnya bersinar Nabi. dan bersinar gembira. Hmm, Karena Nabi alaihi salatu wasalam eh, tahu Allah menerima taubatnya itu membahagiakan Nabi gitu itu ya Ustaz. ya Allah memberikan pengampunan kepada ketiga orang itu membuat Nabi bahagia, membuat Nabi senang. Iya, Allah memberikan pengampunan kepada 3 orang itu yang berkata jujur kepada Allah dan Pada Rasulnya itu membuat Nabi senang ya dan mereka mengabarkan dengan jujur dari iman. tentang keimanan. Tentang keimanan. Dan hasilnya Enggak, dan terhasilkan atas terjadi. mereka ma itu failnya ma jaro minal amril azim. Itu fail dari fail dari hasola. Dan Dan terhasilkan atas mereka sesuatu yang terjadi terjadi dari perkara dari yang besar. perkara Atau mane bangsa. ini kan seperti ini ya, majaro minal amri, mane ini langsung kamu artikan al amru azim karena minnya min tafsiriyah. Oh, dan Dan perkara yang terhasilkan atas mereka perkara yang agung, yang ya yang berlaku, yang berjalan kepada mereka, maksudnya yang telah terjadi gitu, berlaku. Atau kita artikan dari wahasol alaihim majaro minal amril azim dan terhasilkan atas mereka apa yang apa? telah
berlaku berupa perkara yang perkara sangat agung, yaitu yaitu boykot. Boykot kan ya boikot Ustaz ya? manusia. Boykot orang-orang kepada mereka selama 50 hari sampai Iya, istri-istri mereka sampai setelah sampai 40 hari sampai sampai istri itu nah jabatan sampai-sampai sampai istri mereka istri-istri mereka selama 40 hari setelah hari ke-40 atau setelah 40 hari. setelah 40 hari Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menjauhi mereka. Iya, jadi Rasul memerintahkan an ya'tazilu agar mereka ketiganya ini menjauhi istri-istri mereka ya. Sampai-sampai istri-istri mereka pun setelah hari ke-40 disuruh dijauhkan. Karena seperti itu diartikannya ya. Kalau bahasa kitanya. Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, bergembiralah. Lahuhu Dan, kembali kepada Ka'ab ya. uh, Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, iya, kemudian Nabi berkata kepadanya, bergembiralah dengan hari yang paling baik ya yang hari telah yang engkau terbaik, hari yang hari paling yang baik. terbaik yang telah engkau lalui sejak ibumu melahirkanmu, ya Ustaz. Ya, sejak engkau dilahirkan oleh ibumu ya. Nabi SAW telah benar. Enggak, dan wasodakon nabiyu, dan Nabi benar. Jadi Iya, ucapan Nabi, Nabi dan ucapan Nabi Nabi ini benar. bersama. Amin. Hari yang baik telah berlalu atas Ka'ab sejak dia dilahirkan Ya, sejak ibunya melahirkannya. yaitu Itu hari yang adalah paling baik ya. Yaitu adalah hari itu. ya hari itu. Ya Karena hari di Allah mana telah Allah memberikan taubatnya ya. nah, Ya. karena Allah telah menurunkan taubatnya kepadanya dan kepada kedua sahabatnya di dalam Al-Qur'an yang dibacakan Yang dibaca gitu aja, Quran yang dibaca. yang dibaca dan Allah berfirman, Allah Rabbul Alamin berfirman dengannya gitu ya Ustaz. Ya, Berbicara. dan atas kedua sahabat yang di dalam Al-Quran yang dibaca dan yang Allah berbicara dengan Al-Quran tersebut atau Rabbul Alamin berbicara dengan Al-Quran tersebut dan menurunkan Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad. Salam. Mahfuzun ter, Ini kembali kepada terjaga. Al-Quran ya. Jadi bihi ini kembali pada Al-Quran. Nanti domir-domir hunya ini kembali pada Al-Quran semua ini. Nah, Dan Allah berbicara dengan Al-Quran dan dan menurunkannya kepada Nabi SAW secara apa terjaga terjaga dengan dengan perantara. perantara Jibril Jadi dan langsung gitu karena terjaga sampai hari kiamat. terus wala Dan yujad tidak ada satupun didapatkan kecuali para nabi atau orang yang Allah sebutkan mereka di dalam Quran. yang Yang kisahnya itu yang kisahnya itu tersimpan atau terjaga sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik ya Ustaz, yang ya bagaimana terjaga. kisahnya ya bagaimana dijaganya kisah Ka'ab bin Malik dan kedua Dan kawannya. semoga Allah meridai Jadi mereka. wala yujad tidak ada seorang pun selain para nabi atau orang yang Allah sebutkan mereka dalam Al-Quran yang kisahnya itu dijaga oleh Allah dalam Al-Quran ya sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik. Jadi nggak ada yang kisahnya itu dijaga kecuali para nabi dan juga ketiga orang ini, Ka'ab bin Malik ini ya. Terus bakiat hadil kisatu. Kisah ini tetap dibaca di Kitabullah, di Bakiat mihrab-mihrab kisah ini tetap ada tetap ada, ya, dibaca dibaca di di dalam di kitab Allah. di Kitabullah, di mihrab-mihrab
Iya, Ustaz. Iya, di Dan mihrab-mihrab, di di atas mimbar, mimbar-mimbar dan di setiap di setiap tempat. setiap tempat dibaca. Kan Al-Quran kan ya. Terus waman qara'aha, Dan orang yang siapa yang membaca kisah ini, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. iya, orang yang membaca kisah ini, maka dia mendapatkan untuk satu hurufnya 10 kebaikan. Maka Hadal hari yaum, ini tidak ada keraguan, sesungguhnya hari yang paling baik baik. Iya, yang telah Kaab lewati sejak ibunya melahirkannya. iya. Maka aku Terus, mengatakan kepadanya, iya. Kepada siapa ini? Kaab kepada Rasul. Kepada Rasul Kaab, kultu itu Kaab ya. Fakultu, Mm-mm. aku katakan, ataupun Kaab ya, mengatakan kepadanya itu kepada Nabi. Apakah ini dari sisimu, wahai Rasul, wahai Rasulullah, atau dari sisi Allah? Kalau Nabi Iya. berkata, lah, tidak, bahkan ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hmm. Karena sesungguhnya apabila dari sisi Allah itu lebih mulia, lebih afdol, Utama. dan lebih agung. Ya, ini maksudnya apa ini? Amin indika ini. Apakah ini dari sisi kamu, wahai Rasul, atau dari sisi Allah? Tentang itu tentang taubatnya Kaab ini ya. Kan Kaab diberikan kabar gembira dengan taubatnya Allah. Nah, Kaab penasaran ini tuh dari antum, dari engkau wahai Rasul atau dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang memberikan taubat tersebut. Maka Nabi mengatakan, enggak, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Maka Kaab, maka Kaab berkata, sesungguhnya dari taubatku ini saya masuk saya dari taubat. Termasuk dari dari taubat taubat. termasuk dari taubatku ini saya akan menanggalkan, melepaskan atau bersedekah gitu ya Ustaz. Melepaskan itu maksudnya merelakan atau Oh, menyedekahkan atau merelakan, mendermakan, ya, dia melepaskan, mendermakan melepaskan ya, eh, cuma makan dari hartaku. mendermakan dari hartaku sebagai sodakoh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mm-mm. Maksudnya melepaskan darinya dan menjadikan sodakoh kepada Allah dan Rasulnya dan Mm-mm. membiarkan urusannya itu apa ya Ustaz? Sya'nuhu wa tadbiruhu. Ininya apanya? Urusannya dan Pengaturannya kepengaruhannya. Itu urusan hartaku dan kepengaturannya sudah pokoknya urusan Allah dan Rasulnya lah mau dikasih kemana-kemana gitu maksudnya. nah, Ketika sudah disedekahkan nanti sama Rasul apakah mau dikasih ke Baitul Mal atau mau kemana atau mau disodakkan ke janda atau kemana itu terserah nanti. Sya'nunya, perkaranya dan tadbirnya urusannya itu nanti kepadanya. Nabi Kemudian Nabi SAW berkata, tahan, tahan sebagian hartamu karena itu tahanlah, tahanlah. tahanlah Hmm, sebagian hartamu karena itu lebih baik untukmu. iya. Terus Maka Ka'ab menahannya. Maka Ka'ab radhiyallahu anhu menahannya. iya menahan sebagian hartanya ya tidak disodakkan semuanya. Hmm. Maka di dalam potongan hadis ini ada faidah. Ya, di dalam potongan hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Yang pertama, di dalamnya ada dalil bahwa dari sunnah termasuk apabila dari termasuk dari termasuk dari termasuk dari sunnah apabila eh, mendatangi seseorang apa ya Ustaz? filenya dulu diartikan aja filenya. Mayasuruhu atal insan gitu. Jika ada sesuatu yang membuat seseorang itu bergembira, mendatangi dia, Membahagia, mendatangi memberi insan, hendaklah apa? dan Yohana.
dan hendaklah memberikan ucapan selamat dan memberi kabar gembira dengannya gitu. Bentar, ini an Yuhanna abihi. Ini kan masdar muawal ya. Ini robnya apa Hmm, ini? apa ya? Fa'il. Ya suruh Enggak. dari Fi mahali nasbin. Dia sebagai isim anna. Perhatikan, anna minas sunnah. Sesungguhnya termasuk dari sunnah ya, oh, atau ajaran Islam. Apabila ada seorang insan yang dia didatangi oleh perkara yang membuat dia bahagia, maka an yuhanna abihi. Hendaklah dia diberi selamat. Diberi ucapan selamat. Wayubasyara bihi dan diberikan kabar gembira dengannya. Nah, ini sebagai isim anna. Sama saja apakah itu dari masalah kebaikan dunia atau kebaikan agama. agama. Dan Aku ya ini anna minat sunnah, khabarnya an yuhanna ya. Isimnya ya. oh jauh banget ya Ustaz. Jauh ya. Iya. Terus Ini. walihada karena inilah Nah, karena inilah malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak muda yang penyantun dan anak muda yang berilmu. Halim ini penyabar, tapi dia lebih Oh, lebih lembut. tinggi dari sabar tingkatannya ya. Halim ini penyabar Punya, tapi lebih tinggi dari sabar. hmm, Karena eh, ketika dia diperintahkan untuk disembelih dia nurut. Dia tidak apa? Tidak melawan ya. Dia bersabar. eh, anak Al-gulamul muda halim. anak muda Hmm. yang penyabar ini adalah Ismail dan anak muda yang berilmu ini adalah Ishak. Malaikat Hmm. memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan dua pemuda ini. Kedua anak ini ya. Gulam itu anak. Ya, angkat. Ini ini untuk siapa untuk muadilin ini tasrifnya dijaga ya untuk fi'il mudhari infa'ala yanfa'ilu atau ista'ala prakteknya diterapkan ya. Jadi kalau melihat sesuatu itu ini isim atau fi'il pertama kan gitu. Kedua kalau ini fi'il apa? Fi'il mudhari ikut wazan apa? Nah, itulah yang perlu diperhatikan ya. Nah, Tapi berikutnya ini jazakallah khair. nah ya. Ummu Ibrahim ya ini yang kedua ya. Iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum. Oh, selanjutnya Ana coba ya Ustaz. Ya. Qala al-mu'allif Tanian innahu la ba'sa bil qiyami ila rajuli li musafahatihi wa tahni'atihi bima yasurruhu wal qiyamu ila rajuli la ba'sa bihi qad ja'at bihi sunnatu wa kadzalikal qiyamu lirrajuli wa anta bakin fi makanika la tataharraku ilaihi Hmm. fahadha aidan la ba'sa bihi idza tadahun nasu li'annahu lam yaridin nahyu anhu wa innaman nahyu tahdhiru minalladzi yaqamu lahu la minal qaimi fa inna Yuko, man yuqamu yukomu ini alladzi yukomu lahu. Terus ini yakomu ya. yuqamu Ustaz Yukom ini ya, benar ya. ya Ini Ustaz fi'il mudhari majhul ya. alladzi Innalladzi yuqamu lahu la minal qaimi fa hmm. inna an yuqamu lahu qala fihi nabiyyu alaihi salatu wassalam man ahabba an yatamathala lahur rijalu lala man ahabba an yatamathala lahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar qala ahlul ilmi wal qiyamu salasatu aqsamin
Al-awwalu qiyamun ila rajuli. At-tani qiyamun lirrajuli. At-talitsu wat-talitsu qiyamun ala rajuli. Fal qiyamu ar-rajuli la ba'sa bihi wa qad ja'at bihi sunnatu amran wa iqraran wa fi'lan aidan. Amal amru fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma aqbala Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu inda tahkimihi fi Bani Quraidah qala nabiyyu alaihi salatu wassalam qumu ila sayyidakum wa kana Sa'd bin Mu'adz Kumu. radhiyallahu tamam Jadi Ustaz kumu ila qumu ila sayyidakum Ustaz sayyidakum atau sayyidikum. ila sayyidikum ya Ustaz ila sayyidikum Ustaz Iya, terus qumu ila sayyidikum ana nulisnya fathah qumu ila sayyidikum wa kana Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu qad usiba fi ghazwatil ahzabi fi khalihi wal akhalu irqun fil ibhami idzan fajara matal insanu usiba bihi radhiyallahu anhu fada'allaha an la yumitahu hatta yaqarra ainuhu fi Bani Quraidah wa kanu khulafa'a lil ausi wa khanu ahdan nabiyyi alaihi salatu wassalam wa saru ma'al ahzabi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma tu'aina Sa'dun qala Allahumma la tumattini ya La Ustaz tumitni la amata yumitu. amata yumitu la apa Bu mana lu La la tumit tumitni ni. Ya. ya Allahumma la tumitni hatta tuqarra aini bibani Quraidah wa kana min uluwi manzilatihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yutroba lahu khibaun fil masjidi ay khaymatun saghiratun li ajli an ya'udahu min qaribin fakana ya'uduhu min qaribin falamma hasalat ghazwatu Bani Quraidah wa radu an yahkuma fihim Sa'du bin Mu'adz Sa'du bin Mu'adzin. Mu'adzin amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yahdura Sa'dun ila Bani Quraidah faja'a rakiban ala khimarin li'annahu qad anhakahul jurhu falamma aqbala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum faqamu fa'anzaluhu faqala Nabi alaihi salatu wassalam lahu inna haula'i ya'ni al-yahuda min Bani Quraidata hakkamuka faqala radhiyallahu anhu hukmi nafidun hukmi nafidun fihim gitu ya Ustaz Iya, hukmi nafidun fihim. Iya. banyak Oh, banget qala na'am wa aqarruhum bihi. sampai situ Ustaz kelas Nanggung ya ini ya. Nanggung ini sebenarnya ini. Ya terus ngapain? Ya udah. Tap terus kayak diartikan dulu. Oke, dan yang kedua. Yang kedua karena belum paham yang kedua yang kedua mana ya innahu la ba'sa sesungguhnya tidak mengapa berdiri untuk menyambut seseorang ya Ustaz
Iya, untuk menghampiri seorang ya, menyambut seorang. Bimusafahatihi, untuk berjabat tangan dan mengucapkan selamat atas sesuatu yang membuatnya senang. Hmm. Kemudian wal qiyamu, dan berdirinya dia untuk menyambut seseorang itu tidak mengapa. Berdiri menghampiri seorang ya, berdiri untuk menghampiri seorang ya. Karena dia ada Artinya tiga untuk bagian berdiri ya. ya, untuk menghampiri seseorang itu tidak mengapa. Berdiri kok Hmm. menghampiri, Ustaz? Kalau berdiri, menghampiri berarti berjalan ya, Ustaz? Nah, berdirinya itu menghampiri. Jadi berdiri dia berjalan ke arah lelaki tersebut, ke arah seseorang. Jadi berdiri itu ada yang Oh, berdiri diam. Jadi kalau misalnya ada seorang datang, kita berdiri saja diam. Kemudian ada juga yang berdiri, ada seorang kita berdiri menghampiri dia. Nah, nanti ada juga yang terakhir yang dilarang ini, ketika seorang menginginkan ketika dia hadir, orang lain berdiri untuk dirinya. Nah, itulah yang tidak boleh. Nanti disebutkan di sini ya. Jadi ini di sini sebenarnya ingin membahas masalah berdiri ya. Membahas masalah berdiri untuk seseorang. Nah, kalau wal qiyamu ila rojul, berdiri tapi dia menghampiri seorang. Kalau qiyamun li rojul, berdiri untuk seorang, dia tidak menghampiri. Nanti di sini dikatakan ya, coba itu katakan lagi ya. Dan berdiri berdiri seseorang, menghampiri seseorang itu tidak mengapa, karena hal ini telah datang dalam sunnah. ya, Demikian juga berdiri wal qiyamu lirrajul, demikian juga berdiri untuk seseorang sementara kamu mm, tetap di tempatmu tanpa bergerak menghampirinya, ini tidak juga bergerak. tidak mengapa. Ini juga tidak Berarti beda. mengapa. Berarti kan untuk yang pertama dan kedua ini beda ya. Kalau Berdiri misalkan qiyam li ya rojul, ini tetap di tempatnya ya, tidak bergerak. Ini juga nggak mengapa. Memang kalau memang manusia biasa seperti itu. ya kita juga manusia biasa seperti itu ya Ustaz, menjadi kebiasaan Iya, masyarakat. seperti Karena itu masalah. lam yarid, karena tidak ada larangan tentangnya. Mm-mm. Dan sesungguhnya larangan dan peringatan itu ditujukan kepada orang yang berdiri untuknya, Enggak, bukan kepada minat orang yang berdiri. Bukan, umum. Ustaz. Nah, ditujukan kepada orang yang beriman. Hanya saja larangan dan peringatan itu ditujukan dari orang yang Orang yang berdiri, Ustaz. Lala. orang yang Ditujukan minta. kepada orang yang berdiri untuknya. Hanya saja Yukomu larangan ini dan yakomu ya. Koma yakomu, Ustaz. Bukan yukomu. Karena setelahnya ini bukan orang yang, bukan kepada orang yang berdiri gitu, Ustaz. Gimana ya? Anak bingung juga, Ustaz. gini. Jadi ini suaranya gini, bentuk gambarnya seperti ini. Ada dua orang, saya sama si Ahmad atau Fulan. Nah, kalau ketika saya datang, saya tuh menginginkan orang lain, misalnya Ahmad, itu dia berdiri untuk saya. Nah, sayanya inilah yang masuk dalam larangan ini. Maka di sini hanya saja larangan dan peringatan itu dari orang yang menginginkan orang lain berdiri untuknya. La minal qaim, bukan dari yang berdirinya, tapi yang dia meminta orang lain untuk berdiri untuknya. Kita contohkan namanya dua, misalnya Zaid dan Umar. Kita ambil contoh dua. Nah, ketika si Zaid menginginkan Umar berdiri untuknya, itulah si Zaid yang kena ancaman ini. Bukan si Umarnya. Umarnya ini qaim. Kalau Umar kan qaim, orang yang berdiri. Nah, yang dimau di sinilah orang yang menginginkan orang lain itu berdiri untuk dirinya. Ini larangannya. Mampu di sini? Fahim tuh, Ustaz. Nah, jadi larangan dan peringatan itu minaladzi, dari orang yang orang lain itu dia menginginkan orang lain berdiri untuknya. Nah, itu dia itulah yang masuk larangan ini.
Bukan dari yang berdirinya, bukan. Tapi orang yang minta orang lain berdiri untuknya. Menginginkan orang lain berdiri untuknya. Nah, baru disebutkan hadisnya ya. Karena Iya, iya. sungguhnya man yuqamu lahu. Nah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang disukai, orang yang ingin orang lain berdiri untuknya, gitu ya, Ustaz. Iya. Man ahabba, barang siapa yang senang agar orang lain berdiri untuknya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ini yang dilarang yang seperti ini ya. Bukan dari Yang, koimnya, tapi orang yang pengen si koim ini berdiri untuk dirinya. hmm. Nah, di sini Jadi kita kalau teruskan. yang berdiri nggak apa-apa, Ustaz. Kalian berdiri ini nggak kena apa? Nggak kena apa sih? Nggak kena larangan. Yang kena larangan itu yang tadi punya niat dia tuh pengen orang lain tuh berdiri untuk dirinya. Ini masalahnya Hmm, ini kan masalah ya, niat di Ustaz. hati juga. Jadi kalau seperti di awal itu berdiri untuk berjabat tangan atau berdiri untuk memberi memberi tahniah. Tapi kalau misalkan untuk menyambut gitu boleh, Ustaz? Boleh, seperti ada tadi dicontohkan seorang tamu datang masuk ke rumah. Kita diam aja nggak bagus kan, maka kita boleh berdiri menyambut tamu. Nanti akan disebutkan contohnya di Kayak oh misalkan di di perjamuan gitu, Ustaz, ya. Di orang pada duduk banyak, kemudian ada seseorang datang, semua berdiri. Nah, itu boleh. boleh selama memang itu kebiasaan manusia dan yang apa yang datang itu tuh nggak menginginkan mereka pada berdiri menghormati dia Nah, tuh ini nggak, maksudnya bukan nggak diagungkan gitu loh. Nah, jadi di sini yang apa larangan dan tahdiran ini bagi orang yang pingin orang lain tuh berdiri untuknya itu bukan dari yang koimnya ya, iya, bukan Ustaz. dari koim. Kita artikan lagi coba ya, yang Qala qiyamul awal. ahlul ilmi. Hmm. Qala ahlul ilmi, para ulama maksudnya berkata, wal qiyamu salah satu aqsam, berdiri itu ada 3 macam. Yang Hmm. pertama, berdiri untuk seseorang. Maksudnya untuk menyambutnya gitu ya, Ustaz. Ya, untuk menghampiri berjalan ke Itu ya, arahnya. Ila ini kan menghampiri. perhatikan huruf jernya ya. Ila itu kan mengarah ke gitu ya. Berdiri menghampiri seseorang. Kemudian Hmm. yang kedua berdiri untuk seseorang, maksudnya untuk mengagungkannya gitu, Ustaz. Ya untuk menghormati atau ya untuk ya, memuliakan, menghormati, memuliakan. Mengagungkannya ya. Kemudian yang ketiga, berdiri atas seseorang, Ya, maksudnya melayani ya, Ustaz. ya berdiri itu yang satu duduk, yang satunya lagi berdiri karena mengagungkan. Nah ini kalau ini tuh nanti ada perincian yang ketiganya ini, yang bagian yang ketiga ini. Ini kalau untuk Nabi nggak masalah, tapi kalau untuk yang lainnya nanti ada perinciannya. Kalau ada bahaya atau ada apa, itu dibolehkan. Tapi kita baca yang pertama dulu ya. Nanti yang Maka terakhir, yang ketiga ini pembahasan di belakang ini. Coba kita teruskan dulu. berdiri menghampiri seseorang itu tidak mengapa. Tidak mengapa, karena hal ini telah datang dalam sunnah berupa perintah dan ketetapan dan perbuatan. Iqrar itu Perbuatan juga. Iqrar itu banyak tujuan ya, takrir ya. Maksudnya Nabi mendiamkan perkara tersebut, tidak mengingkari. Tidak Jadi kalau udah mengingkari. hadis itu kan ada tiga kan, hadis itu Itu yang kita lihat. perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan takrirnya Nabi, diamnya Nabi, Sunnahnya Nabi. persetujuan. Adapun Jadi perintah, nah di sini adapun perintah, ini agak apa sih, agak melebar ini bahasanya beliau ya. Tapi nggak apa-apa kita baca. maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menemui Sa'ad ibnu Mu'ad, Akbal itu datang. ketika Sa'ad datang kepada Nabi, ketika Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu an datang kepada Nabi untuk menjadi hakim dalam perkara Bani Quraidah, Indahnya itu ketika. Jadi ya. tatkala saat bin Mu'ad datang ketika
dia ingin menghakimi pada Bani Quraidah, Nabi mengatakan, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk Berdirilah tuan kalian. kalian. Karena kan siapa ini, Sa'ad bin Mu'adz ini kan termasuk ketuanya dia, tua kaum tersebut yang berkhianat di Bani Quraidah ini. Dan ini kan Bani Quraidah ini kan berkhianat, sementara saat ini ketuanya, dia dihanati oleh kaumnya. Maka akhirnya tuannya inilah yang akan menghukum mereka nanti. Ulang lagi, kita ulang lagi. Lama akbala. Diulang, Ustaz. Iya, coba. Maka sesungguhnya Nabi, Maka sesungguhnya Nabi ketika Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu mendatanginya untuk menghakimi Bani Quraidah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian, sayyid kalian, gitu Ustaz. tuan kalian, pemimpin kalian. Karena ini kan dia pemimpin kaumnya. Siapa ini? Sa'ad ibni Mu'adz ini. Maka Sa'ad, dan ketika tatkala Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu an terluka pada perang Ahzab, terluka pada akhalihi, pada akhalnya. Adapun akhal itu adalah urat lengan. Ya. Urat di yang lengan. ada di Jika di pergelangan. Urat Nabi. Urat Nabi. Idzan fajaro matal insan. Jika uratnya itu terluka, maka matilah seseorang itu ya. Seseorang bisa meninggal karenanya gitu, Ustaz. Ya, jadi hal ini urat yang ada di pergelangan tangan itu ya, urat nadi ya. Kalau dia sampai tergores dan memancarkan infajar, terpancar darahnya, maka manusia bisa mati. Makanya kalau bunuh diri itu kan pakai yang di pergelangan tangan itu disilet ya. Usiba bihi radhiyallahu anhu. Beliau ditimpa hal tersebut. Pada Allah, maka beliau berdoa kepada Allah agar tidak dimatikan sampai hatinya puas. Sampai matanya itu menyaksikan. Sampai matanya yaqra'ainuhu, sampai matanya itu menyaksikan hukuman untuk Bani Quraidah. Apa yang akan terjadi nanti untuk Bani Quraidah nanti? Dan mereka itu adalah sekutunya kaum Aus ya Ustaz. Iya, Aus. Bani Aus. Wakhonu. Mereka berkhianat. Namun mereka berkhianat. Namun mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bergabung dengan pasukan Ahzab melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saat tertusuk Nabi Sallallahu ketika saat tertusuk, saat berkata, Allahumma apa ini tadi? La tumitni. Jangan engkau matikan aku sampai engkau tuqarraini. Sampai mataku menyaksikan. Tuqarranya apa sih, Pak? Anak belum dapat. Tuqarra itu menyaksikan, melihat. Sampai mataku menyaksikan apa yang terjadi pada Bani Quraidah ya Ustaz. Quraidah. Wa kana min uluwi manzilatihi, karena tingginya kedudukan Sa'ad di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana ini jumlah baru ya. Wakana ini jumlah dan wakana min uluwi, dan termasuk dari tingginya kedudukan Sa'ad ibni Mu'adz di sisi Rasul. Rasul memerintahkan atau Nabi memerintahkan untuk dibuatkan untuk si Mu'adz ini sebuah khibah di masjid, sebuah khaimah sogiro, sebuah tenda kecil ya. Tenda kecil untuknya di masjid supaya mudah mendekat. Jadi ketika saat terkena musibah itu sampai disuruh dibuatkan tenda kecil di masjid ya,
ya Ustadz, agar Tujuannya, Rasulullah gampang menjenguknya gitu ya Ustadz. ya, dekat agar dekat dengan Rasul bisa bisa dirawat dan dijenguk ya setiap sering lah. Jadi kalau dekat itu kan sering dirawat dan dijenguk oleh Rasul. Dijenguk dari dekat ya. Kemudian Maka Nabi mengunjungi Mu'ad ya, dari dekat. supaya mudah menjenguknya dari dekat gitu. Walamma hasalat ghazwatu Bani Quraidah, dan ketika terjadi perang Bani Quraidah dan mereka setuju agar saat yang menghakimi mereka. Nabi pun memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar saat dibawa ke Bani Quraidah. agar Ia hadir datang ya agar agar hadir ke Bani Quraidah. Aja hmm, Arakiban, dia datang dengan menunggang keledai karena ya, lukanya sudah membuatnya lemah. hmm. Karena lukanya membuat dia lemah. Nah, falamma aqbala, maka tatkala Maka tatkala falamma datang kalau saat datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Gitu ya, Ustaz. iya benar. Faqamu fa'anzaluhu, maka mereka berdiri dan menurunkan saat dari keledainya. Faqala Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya orang-orang ini yakni orang-orang Yahudi, maksudnya adalah Dari yakni orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, hak kamu kak, maka yang ingin menjadi engkau ingin apa menjadikan Ustaz? ingin menjadikan engkau sebagai pemutus keputusan Ingin sebagai menjadikanmu hakim. sebagai hakim. Maka Sa'ad radhiyallahu an berkata, apakah hukumku berlaku untuk mereka? Gitu. Ya, nafidun dilaksanakan, Bermanfaat untuk dijalankan. mereka. Apakah hukumku nanti akan dijalankan terhadap mereka? Gitu ya. Ini Maka panjang. Nah, itu Ustaz. di sini intinya yang jadi syahid adalah kumu ila sayyidikum. Ini perintah Nabi kepada orang-orang untuk berdiri menyambut siapa tadi? Sa'ad bin Mu'ad ya kan. Maka di sini dalil berdiri untuk menyambut seorang itu dibolehkan. Adapun ikrarnya dan fi'lannya nanti disebutkan di bawahnya. Ini fi'il amrnya toh. Ini berkaitan dengan perintahnya saja. Cuma agak memanjang ini ya. Harusnya supaya tidak memanjang ini cukup syarahnya itu Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan adapun perintah maka sebagaimana hadis Sa'ad bin Mu'ad gitu aja sudah cukup ya. Kumu ila sayyidikum itu sudah cukup insyaallah. Cuma di sini beliau ingin menceritakan dengan detail tentang kejadian Sa'ad bin Mu'ad, ini agak memanjang. Tapi ini berikutnya ini. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ini mungkin anaknya sudah nelpon terus jadi nggak tenang ini ngartikan ini. Ya nanti dikasih di jam pertama deh kalau berikutnya. Tapi berikutnya ini Qala na'am. Urwah. Tapi mau nanya dulu Ustaz, boleh nggak Ustaz? Ya. Ya qara'ainuhu, terus di bawahnya taqarro aini. Dia beda sih Ustaz. Nah, itu kan ain itu kan mu'annas hakiki atau majazi? Majazi ya. Majazi. Kalau mu'annas majazi itu fiilnya boleh pakai ya, boleh pakai ta. Gimana ya kalau dapat kaidah itu ya? Lupa nggak tahu ya. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas majazi itu si fiilnya itu boleh pakai ta, mu'annas boleh pakai ya. Apalagi kalau itu terpisah oleh satu pemisah atau maka hiya gitu ya. Hah? Ya boleh huwa atau hiya gitu. Iya, boleh pakai ya, boleh pakai ta. Mungkin di sini kan kamu bingung, kok yang atas pakai ya, kok yang bawah pakai ta gitu. Nah, itu kalau fa'ilnya mu'annas majazi boleh pakai ya, boleh pakai ta. Lebih-lebih ketika nanti dia terpisah oleh si fa'ilnya ini terpisah dari fi'ilnya dengan satu pemisah atau dua pemisah, maka lebih boleh lagi.
Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Urwah. Bismillah. Qala na'am wa qarruhum bihi wa qalu na'am hukmuka nafidun. Qala wa fi man hahuna yashiru ila rasuli alaihi salatu wassalamu wassahabati. Qalu na'am faqala ahkumu fihim an tuqtala muqatilatuhum wa tusba dzurriyyatuhum wa nisa'uhum wa tughnama amwaluhum hukmun sarimun. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawatin radhiyallahu anhu fanafadha an-nabiyyu hukmahu wa qatala minhum sab'amiyati rajulin. Bentar. Itu ada fanafad. Keliru atau benar ini ya? Ya Ustadz, kalau fi'il amar kayaknya Enggak. Ini film madi ya. Ini keliru harokatnya ya. Iya, Kalau Ustadz. film amarnya ya, film amarnya nafid, tapi ini nafad. Fanafadha an-nabiyyu hukmahu wa qatala minhum sab'amiyati rajulin wa sab'a nisa'ahum wa dzurriyyatahum wa ghanima amwalahum. Asy-syahidu qawluhu qumu ila sayyidikum. Hada fi'lu amrin walamma dakhala Ka'bu bin Malikin al-masjida qama ilaihi Talhatu bin Ubaidillah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yushahidu walam yunkir alaihi walamma qadama wafdu Saqifin il Kodima ya ketemu kodima itu datang. Walamma qadima wafdu Saqifin ila Rasuli alaihi salatu wassalamu bil ji'ranati ba'dal ghazwati qama lahum au qama ilaihim alaihi salatu wassalamu fal qiyamu ila rajuli la ba'sa bihi athani al qiyamu lir rajuli wa hadha aidan la ba'sa bihi la siyama idza dan nasu dzalika wasarat dakhilu idza lam takum lahu ya'uddu dzalika imtihanan lahu Yu'addu dianggap. yu'addu dzalika imtihanan lahu fa inna dzalika la ba'sa bihi wa in kana al-ula tarkahu kama Wa in kana al-aula tarkahu. Yang lebih aula, lebih afdol meninggalkannya ya. Wa in kana al-aula tarkahu kama fi sunnati lakin idza tada hunnasu fala haraja fihi asalitu al-qiyamu alaihi ka'an yakuna jalisan wa yakuma wahidun ala ra'sihi ta'ziman lahu fa hadha manhiyun anhu. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu la takumu kama takumul a'ajimu yu'azzimu ba'duhum ba'dan hatta inna salati idza sara al-imamu la yastati'ul qiyama wa shalla jalisan fa innal ma'mumina yusalluna julusan walau kanu yaqdiruna 'alal qiyami li'alla yushabbihul a'ajima alladhina yakumuna 'ala mulukihim fal qiyamu 'ala rajuli manhiyun anhu Allahumma illa idza da'atil hajatu ila dhalika ka'an yukhafa ala rajuli ay ya'tadi alaihi ahadun fala ba'sa an yakuma alaihi al-qaimu wa kadzalika idza qama alaihi rajulu ikraman lahu fi halin yaqsudu fihi ikramuhu wa ihanatul aduwi
Alim muqsadu fihi ikramuhu ikramuhu wa ihanatu tul aduwi. Mislu ma hasala minal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu fi sulhil Hudaybiyati hinama kanat Quraisyun turasalun Nabiy sallallahu turasilu alaihi turasilu ya. Rosala yurasilu menulis surat, saling menulis surat bisa. turasilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam lil mufawadati fima bainahum kana al-Mughiratu bin Syu'bah radhiyallahu anhu waqifan ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi sayfu ta'ziman li rasulil li rasulillah li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ihanatun li rusulil kuffaril ladina ya'tuna lil Ihanatan juga ini. Ihanatan ya. Wa ihanatan. Atop dari ta'ziman. Salah ini wa ihanatan li rusulil kuffaril ladina ya'tuna lil mufawadati. Sampai sini Ustaz. Udah ya. Terjemahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, mereka Yahudi dari Bani Quraiza dapat mengakui keputusan dari Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berkata, keputusanmu yang berlaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kola ini tunggu dulu yang Ustaz. berkata ya. Teruskan. Mereka berkata keputusanmu yang berlaku. Sa'ad bin Mu'adz berkata keputusan tersebut juga bagi orang-orang yang berada di sini sambil mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW dan sahabat Rasul. Mereka Rasul dan sahabat Rasul itu menjawab iya. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, saya menetapkan agar dibunuh pejuang atau pasukan perang mereka. Maksudnya sini dari Bani Quraiza itu ditawan anak cucu mereka, dirampas harta-harta mereka, ditawan anak cucu mereka dan perempuan-perempuan mereka, kemudian dirampas harta-harta mereka. Ini adalah keputusan yang tegas atau keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh engkau telah memutuskan perkara di antara mereka. Sungguh engkau telah memutuskan hukum di antara mereka dengan hukum Allah dari atas 7 lapis langit. Iya, dari atas. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan putusan tersebut, membunuh 700 laki-laki, menawan perempuan dan anak cucu mereka, dan merampas harta-harta mereka. Kemudian dalil syahid atau bukti, syahid itu dalil atau bukti sabda Rasulullah, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Ini adalah fi'il amar, dan tatkala bentar Ustaz. Dan ketika Ka'ab bin Malik masuk ke masjid, Tolha bin Ubaidillah berdiri menghadapnya, kepadanya. Berdiri menghampirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan ini dan tidak mengingkari atas perbuatan Tolha bin Ubaidillah tersebut. Ya, ini juga dalil yang dibolehkannya berdiri untuk menghampiri seseorang. Terus? Kemudian bukti yang lain itu tatkala utusan Sakif itu menghadap atau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ji'rana sesudah perang Ghazwa,
Sudah Ras- perang Ahzab ini kalau nggak salah ini ya. Syarif. Iya, Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kepada mereka, berdiri untuk mereka atau berdiri kepada mereka. Iya, berdiri untuk mereka atau berdiri mengarah kepada mereka, berdiri menghampiri mereka. Alaihi salatu wassalam. Maka berdiri tersebut kepada seorang laki-laki tidak mengapa. Jadi berdiri menghampiri seorang ya, ini nggak mengapa. Yang kedua, bagian yang kedua berdiri yang dibolehkan Kemudian juga. berdiri untuk seorang laki-laki. Wahada idon, dan ini juga tidak mengapa. Terlebih lagi jika manusia sudah terbiasa dengan hal tersebut Hmm. dan seseorang yang masuk jika Ini ada akhir ini tamu ya, dianggap tamu ya. Orang yang masuk itu tamu. Dan jadilah apabila ada seorang tamu yang jika dia datang, kemudian engkau tidak bentar, berdiri untuknya. masalahnya artinya saya tulis tempat lain. Hmm. Terlebih lagi jika manusia tersebut dengan tamu, jika engkau tidak berdiri kepadanya, dia menduga yang demikian itu sebagai bentuk Nggak, penghinaan adu, kepadanya. adu. Maka ini Nggak, tidak mengapa. adu itu dianggap. Kalau engkau Oh, tidak berdiri untuknya, maka itu dianggap mm, sebagai penghinaan kepadanya. Maka yang seperti mm, ini dibolehkan. tidak mengapa. Dan yang lebih utama itu membiarkan atau meninggalkannya sebagaimana sunnah. Sudah ulangi lagi tadi gimana? Wa in kanal aula, dan Meskipun, wa in kana itu Ustaz meskipun ya. itu meskipun ya, meskipun yang lebih aula, lebih baik itu untuk ditinggalkan. Ya. Tunggu dulu Ustaz, saya tulis dulu. Meskipun yang lebih utama itu ditinggalkan seperti yang Sebagaimana yang datang dalam sunnah. sunnah. Walakin ini bahkan Ustaz. Akan tetapi Kalau bahkan Ustaz, enggak bahkan nggak masuk. Kalau lakin jadi ditekan bahkan itu nggak bisa ditekan bahkan itu bal. Kalau lakin itu akan Tuhan tapi dia drop. akan tetapi jika manusia membiasakan hal tersebut, maka tidak berdosa di dalamnya. Ya jika manusia menganggap biasa hal tersebut maka ya nggak mengapa untuk berdiri ya. Cuma yang aula yang lebih utama itu ditinggalkan. Yang ketiga asalisu, berdirinya alaihi menghadap kepada seorang laki-laki, kan yakuna jalisan. Jika maksudnya Ustadz ini dalam keadaan duduk, kemudian salah seorang itu berdiri, Seperti kan yakuna seperti keadaan seorang itu dia dalam keadaan duduk ya. ya, dalam keadaan Yang duduk itu berdiri untuk pemimpinnya dalam keadaan pengagungan baginya, maka ini terlarang. ya jadi gini, seperti ada orang yang dia itu duduk, lalu ada seorang yang berdiri di atas kepalanya, maksudnya dirinya itu diri di hadapannya atau di sampingnya untuk memuliakan orang tersebut, maka ini yang dilarang darinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah kalian berdiri menghormati sebagaimana orang-orang ajam atau non-Arab berdiri, di mana sebagian mereka itu mengagungkan sebagian yang lain. Sampai di dalam sholat, jika imam tidak mampu berdiri dalam sholat, berdiri di dalam sholat dalam keadaan duduk, maka para makmum Ya, ulang lagi. Sampai-sampai dalam keadaan sholat atau di dalam sholat, jika imam tidak mampu berdiri, wasolla jalisan dan dia sholat dalam keadaan duduk, maka para makmum juga sholat dalam keadaan duduk, walaupun para makmum tersebut mampu untuk berdiri. Li'alla Agar
agar mereka, bagaimana Ustaz? Agar tidak. Nah, Ustaz, agar mereka tidak menyerupai orang-orang ajam yang berdiri untuk Atas. raja-raja mereka. Mm. Kemudian berdirinya laki-laki tersebut berdiri untuk laki-laki tersebut dilarang. Allahumma Kecuali. ya Allah cocok Tidak. Ustaz. Allahumma ini ya Allah, kecuali jika hajat tersebut Allahumma ini harus diartikan. Kecuali. Ustaz. Kecuali jika kebutuhan tersebut diperlukan untuk hal itu. Jika ada Seperti kebutuhan yang mendorongnya, mendesaknya. Jika ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut. tunggu Ustaz, kecuali jika Ustaz ada rekaman Ustaz. Seperti dikhawatirkan seorang laki-laki ini Ustaz agak ini Kan yukhafa ala rajul, seperti ditakutkan ada seorang laki-laki atau seorang ya. ya Nanti Ustaz. orang lain yang seorang yang menyakiti dia. Kalau dia melanggar tidak, ya tadi tadi melampaui batas, berbuat zalim, melampaui batas, melanggar haknya atau melukai juga bisa, menyakiti bisa ya, karena ini saja zalim berbuat. Maka tidak mengapa seseorang itu berdiri padanya. Dan seperti yang demikian itu jika seorang laki-laki berdiri untuk memuliakannya di dalam kondisi halin yaksudu. Yuksodu dimajulkan ya. Dalam kondisi yang fihi, di dalam kondisi tersebut yuksodu diinginkan untuk memuliakan dia dan menghinakan musuh. Nah, Ustaz, misal apa yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pada perdamaian Hudaybiyah pada perdamaian Hudaybiyah ya. Ketika orang-orang Quraisy itu mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk perdamaian di antara mereka. Untuk negosiasi, mufawad itu negosiasi untuk negosiasi atau perundingan Ustaz. Ya, perundingan, negosiasi perundingan. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam keadaan wakifan, dalam keadaan duduk ini Ustaz ala rosi. Wakifan berdiri, Mughirah bin Syu'bah ini berdiri ala rosi. Iya, di atas, maksudnya berdiri itu di hadapan Nabi SAW. Iya Ustaz, maksudnya ada rosi ini. Kalau rosi diartikan kepala, makanya agak ganjil. Gini gambarannya, kalau orang duduk, kemudian dia berdiri, nah ini seakan-akan tuh dia berdiri di atas kepalanya, karena lebih tinggi dari kepalanya, gitu loh maksudnya. Nah, ini harus diartikan, jadi dia berdiri ya di hadapannya Rasul atau berdiri di sampingnya Rasul gitu ya. Dia berdiri di sampingnya Rasulullah SAW dan di tangan Mughirah bin Syu'bah itu ada pedang ta'ziman untuk mengagungkan Rasulullah SAW dan merendahkan pemimpin kufar yang datang untuk perundingan Hudaybiyah tersebut. Ya, jadi di sini yang ketiga ini, bagian yang ketiga itu yang berdiri dilarang adalah dia berdiri di hadapan seorang atau di samping seorang untuk memuliakan orang tersebut, ya ini yang dilarang. Nah, kecuali tadi kalau ada da'atil hajah, kalau ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan hal tersebut, seperti nanti dia khawatir untuk didolimi orang kalau dia nggak berdiri, maka ini nggak mengapa. Atau yang kedua, ketika dia berdiri itu memang untuk memuliakan pemimpinnya dan untuk menghinakan musuhnya, sebagaimana yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah.
di perjanjian Hudaybiyah. Nah, Mughirah bin Syu'bah ini dia berdiri di samping Rasul, sementara Rasul duduk. Ini tujuannya untuk memuliakan, mengagungkan Nabi dan menghinakan utusan kufar. Nah, ini nggak apa-apa kalau beliau di sini. Cuma sebaiknya ditinggalkan ya. Kecuali kalau memang apa da'atil hajah, kalau memang kepepet lah ya. Nah, masih 2 orang lagi ya ini ya. Tapi ini gimana yang kedua ini? Bu Dua Weni. ini. Lanjut Satu ya, lagi. Ustaz. Lanjut ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ Ini al-muslimina sebagai apa ini? Kenapa enggak Nah, nahnu al-muslimun? iya makanya posisi Siapa yang tahu nih? Mungkin ada yang tahu yang lainnya. ikhtisos, Ustaz. Ikhtisos. Ikhtisos ya. Penghususan. Ya, penghususan. Terus أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل لأن هكذا أمرنا قال الله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سورة التوبة 73. وقال الله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. سورة التوبة 120 ya. ومن المؤسف أن Mu'saf. Mu'saf yang disayangkan. Wa minal mu'safi anna minna man yudkhilu alaihimus surura wal farha wa rubbama yusyarikuhum fi aghyadihim fi a'yadihimul kufriyatillati la yardaha Allahu bal yaskhatu 'alaiha wallati yukhsha an yunazzilal adaba 'alaihim wa hum yal'abuna bihadhil a'yadi yujadu minan nasi. Wal iyadu billahi man la qadarad dini indahu kama qala Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabihi ahkamu ahli dhimmah man laisa indahu qadarun lid-dini yusyarikuhum fil a'yadi wa yuhanni'uhum wa kaifa yudkhilus surura ala a'da'illahi wa a'da'ika adkhil alaihim ma yahzanuhum wa gimana Ustaz? Ma yuhzinuhum ya. Atau la yahzun. Ya bisa juga yahzunuhum bisa ya. Jadi, tapi ini pakai sesuatu yang bisa membuat sedih mereka ya. Ya apa? Yuhzinu ini anaknya. Ma yuhzinuhum wa yughiduhum wa yudkhilu alaihim asyadda ma yakunu minad dayyiqi minad dayyiqi hakadha umirna li'anna umirna li'annahum a'da'un lana wa a'da'un lillahi walidinihi walil malaikati wan nabiyina
wasiddiqina wasyuhada'i wasolihina. Al-muhimma ya Ustaz ya. Al-muhimmu Al-muhimmu annal Mughirata bin Syu'bata waqafa ala ra'si Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihi syaifu ta'ziman lahu hatta innahu fi athna'i tilkal murasalati tidak Ustaz. Murasalati fa'ala sahabatu syai'an la yaf'alunahu fil adati. Kana alaihi salatu wassalamu idza tanakhuma talaqqaw idza tanakhama talaqqaw nukhamatahu bi aidihim birahati ya Ustaz. Ya, biraha dengan santai dengan Summa yamsahuna biha wujuhahum wa sudurahum ma'a annahum makanu yaf'aluna hadha lakin li ajli idza dhahaba rasulul kufari ilal kufari bayyana lahum halas sahabati radhiyallahu anhum ma'a nabiyihim alaihi salatu wassalamu. Walidzalika lamma raja'a rasulu Quraisyin ila Quraisyin qala wallahi laqad dakhaltu alal muluki wa Kisra wa Qaisara wa Najasyi falam ara ahadan yu'azzimuhu ashabuhu mislama yu'azzimu ashabu Muhammadan radhiyallahu anhum wa ardahum wa jazahumullahu anna khairan. Al-muhimmu annal qiyama ala rajuli idza kanal maqsudu bihi hafidhur rajula au kan hifdho itu isim ya. Hifdhur rajul Ustaz. Hifdhur rajul au kanal maqsudu bihi ighadatal aduwi fa inna hadza la ba'sa bihi wala apa itu ya Ustaz? Wala haraja fihi. Wala haraja fihi. Wa illa fahuwa manhiyun anhu. Salisan. Anna man an'amallahu alaihi bi ni'matin fa in minas sunnati yatasaddaqa bi syai'in min malihi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra Ka'babna Malikin ala an yatasaddaqa bi syai'in min malihi taubatan ilallahi azza wa jalla lamma hasalalahu min hadzal amril azimi min hadzal bukan lama 5 ya. 5 karena apa-apa yang dihasilkan untuknya berupa perkara yang agung ya. 5 hasalat min hadzal amril azimi alladhi kana fakhran lahu ila yaumil qiyamati. Ustaz. Dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan bahwa selayaknya bagi kita seorang muslim untuk menunjukkan perlawanan kalau ngartikan gini. Selayaknya bagi kita ya, kita terutama khususnya kaum muslimin gitu ya. Khususnya kaum muslimin karena itu ikhtisos ya. Khususnya kaum muslimin. Ya.
khususnya kaum muslimin untuk menunjukkan perlawanan kepada orang-orang kafir secara ucapan dan perbuatan. Nah, ini nagir itu sikap kasar, sikap keras ya, sikap kasar atau keras kepada orang kufar, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Gak boleh perlawanan ya Ustaz. Beda maknanya ini nanti. Berarti Nagir itu sikap keras, sikap Nah, keras aja, sikap lembut, sikap kasar. berarti menunjukkan sikap keras atau sikap kasar kepada orang-orang kafir secara ucapan dan perbuatan. Karena seperti inilah kita diperintahkan. Kemudian, firman Allah, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Surat At-Taubah ayat 73. Sikap keras dan kasar pada mereka. Dan firman Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh kecuali telah ditulis bagi mereka sebagai amal soleh. Ya, jadi membuat jengkel, membuat marah orang kafir dan juga menimpakan bahaya untuk orang kafir itu dianggap sebagai amalan soleh. Allah ya. Surat At-Taubah ayat 120. Disayangkan, sangat disayangkan. Dan termasuk dari perkara yang disayangkan. Apa Ustaz? Wamin, itu kan minnya min tabait ya, dan diantara perkara yang disayangkan. Dan diantara perkara yang disayangkan di antara kita, ada yang memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada mereka. Bahkan memasukkan ya. Yudhilu ya diartikan memasukkan Ustaz. Ya, memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Kayak mereka memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada mereka, bahkan kadang ia itu bergabung di hari raya mereka. Yang partisipasi, ikut andil, ikut bergabung, ikut join. Ikut bergabung di hari raya mereka yang mengandung kekufuran yang tidak diridhoi Allah. Bahkan Allah memurkainya. Iya. Seperti Natal, seperti perayaan hari Natal atau yang lainnya. Ini kaum muslimin bahkan ikut berserikat, ikut join, ikut partisipasi. Harusnya apa? Nggak boleh ini ya. Nggak boleh. Yang dikhawatirkan Allah itu akan menunjukkan azab atas mereka ketika mereka merayakan hari raya tersebut. Ada di antara manusia yang tidak mengenal agamanya sama sekali. Sebagaimana yang memiliki laqadra itu tidak memiliki kemuliaan. Jadi laqadra tidak memiliki mangzil, tidak memiliki kedudukan atau kemuliaan di sisinya dari si agama. Dalam agama ini maksudnya. Tidak memiliki kedudukan dari sisi agama. Yang memiliki kedudukan, memiliki apa? Tidak memiliki kedudukan sisi agama. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Gimana berarti? Barang siapa itu ya Ustaz? Barang siapa yang orang yang tidak memiliki apa tadi? Lupa Ustaz. Tidak memiliki kedudukan gitu ya Ustaz ya? Iya, untuk agama ini. Memiliki kedudukan untuk agama dan ia bergabung. Iya, itu man ini adalah khobar dari man ya. Yusyarik ini adalah khobar dari man. Orang yang tidak memiliki kedudukan dalam agama, dia akan bergabung kepada kufar dalam
di dalam hari raya mereka dan memberi selamat kepada mereka. Nah ini kita jangan sampai. Jadi masalah untuk hari Natal, hari yang lain-lainnya ini, untuk hari raya Nyepi dan ini nggak boleh ya. Diperhatikan ini untuk kaum muslim khususnya ya. Justru kita harus siapa memberikan sesuatu yang membuat hati mereka ini jengkel dan marah. Jangan justru memasukkan kebahagiaan dengan mengucapkan selamat kepada mereka. Ini akidah loh, karena ini penting. Karena ini berkaitan dengan akidah seorang muslim. Dan bagaimana ia dia masukkan kegembiraan? Wah, ini itu nggak usah diartikan ya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Nah, bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu? Bagaimana bisa? Masukkanlah kepada mereka itu sesuatu yang membuat mereka sedih, susah, dan sangat sesak. Iya. Jadi masukkanlah ke dalam hati mereka itu apa yang bisa membuat mereka sedih dan juga bisa membuat mereka jengkel. Dan masukkanlah kepada mereka itu sesuatu yang lebih dahsyat daripada kesempitan, kepada kesesakan. Sesuatu yang membuat dada sesak yang lebih lagi kita masukkan kepada mereka. Hakadha umirna, itulah kita diperintahkan. Iya, memang demikian kita diperintahkan. Kemudian karena mereka adalah musuh bagi kita dan musuh Allah, musuh Allah dan agamanya dan malaikat, para nabi dan siddiqin, orang-orang yang benar gitu, Ustaz. Iya, siddiq orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang soleh. Al-muhimu yang penting berarti ya. Al-muhimu itu kan yang penting ya Ustaz. Iya, yang penting intinya. Yang penting gimana ya? Pokoknya intinya bahwasanya Mughirah bin Syu'bah. Pada intinya Mughirah bin Syu'bah berdiri di atas kepala Rasulullah itu. Iya, maksudnya berdiri di atas kepala Rasul itu kan Rasul duduk. Kemudian Mughirah kan berdiri. Seolah-olah kan dia tuh berdiri di atas kepala Rasul. Karena otomatis kan posisinya lebih tinggi dari kepala Nabi gitu loh. Masih seperti itu. Bukan kok berdiri di atas kepalanya Rasul. Secara hakiki itu enggak gitu ya. Iya. Dan di tangannya ada memegang pedang. Bahkan di takziman itu dengan takzim itu innahu fi asna'i. Sampai-sampai di tengah-tengah. Bahkan gitu ya Ustaz ya. Bahkan di tengah delegasi utusan orang-orang kafir, para sahabat melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Tidak biasa dilakukan sebelumnya. Ketika Rasulullah mengeluarkan dahak itu ya Ustaz ya. Iya, kalau mengeluarkan dahak atau ludah. Berdahak, maka para sahabat itu menadai dahak Rasulullah dengan tangannya. Dengan nyaman, dengan santai, dengan tenang. Kemudian mereka mengusapkannya ke muka dan ke dada mereka. Padahal mereka tidak pernah melakukan hal ini. Tetapi mereka melakukan agar utusan orang kafir itu kembali ke kaumnya. Mereka menceritakan kepada kaumnya bagaimana para sahabat itu memperlakukan nabinya, Nabi alaihi salatu wassalam. Agar utusan ini menceritakan kepada orang kufar tentang keadaan para sahabatnya kepada nabinya. Ternyata para sahabat ini sangat mengagungkan nabinya. Terus karena inilah. Ya. Oleh karena itu ketika utusan Quraisy itu kembali kepada kaumnya, ia berkata, demi Allah, aku telah menemui beberapa raja
Kaisar, Kisra, dan Majasi. Tapi aku belum pernah melihat seseorang atau sahabat-sahabatnya itu mengagungkan atau menghormati seperti mereka mengagungkan Muhammad. Iya, seperti sahabat-sahabat Nabi ini mengagungkan nabinya. Kan nabinya. Ampun yang mereka mengagungkan rajanya, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi mengagungkan nabinya. Nabinya, radhiyallahu anhum wa aradu. Itu yang maksud wa aradohum itu siapa Ustaz? Syekhnya ini, kan Syekhnya wa ardhum, dan saya meridhoi mereka. Jadi ucapkan semoga Allah meridhoi mereka dan saya ridho kepada mereka. Ini lafaz tambahan yang dibolehkan insyaallah. Oh, maaf. Wa Kalau jaza biasanya itu para ulama itu kalau mengucapkan wa anhum ardhum ini juga tambahan, lafaz tambahan ya. Dan saya ridho mereka juga. Dan semoga Allah membalas kami dengan baik. Kebaikan. Ya, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan ya. Yang penting apa ya, maksud apa ya, rajula yang terpenting bahwa berdiri untuk menjaga seseorang gitu ya Ustaz. Berdiri di atas seorang, itu maksudnya berdiri di samping seorang. Ketika maksud tujuannya itu untuk menjaga seseorang, atau maksudnya itu menakutin musuh. Ya, bersikap keras atau kasar kepada musuh. Maka sesungguhnya hal ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Kecuali hal tersebut dilarang atasnya gitu Ustaz. Kecuali untuk selain yang kedua ini, maka itu manhi, dilarang darinya. Nah, yang ketiga, bahwa orang yang mendapat nikmat dari Allah disunahkan untuk menyedekahkan sebagian hartanya. Bukan sebagian. Menyedekahkan dengan sesuatu dari hartanya. Jadi ini enggak sebagian ya. Saya pikir itu sebagian. Sesuatu dari hartanya, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui Ka'ab gitu Ustaz. Menyetujui, mendiamkan Ka'ab yang menyedekahkan sesuatu dari hartanya sebagai taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika 5 itu apa yang terhasilkan untuk Ka'ab, karena apa yang didapatkan oleh Ka'ab berupa perkara yang agung ya. Apa yang didapatkan oleh Ka'ab adalah perkara agung yang hal itu akan menjadi kebahagiaan, kebanggaan yang akan menjadi kebanggaan baginya hingga yaumul qiyamah. Iya, siapa yang nggak bangga, coba namanya disebutkan sepanjang masa dalam Al-Quran. Maksudnya ceritanya itu namanya, kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya kisah baik lagi ya. Kalau kisah kayak Abu Lahab lah, ini yang kisah buruk. Satu lagi nih ya. Satu lagi. Ustaz. Gimana nih, hostnya keberatan nggak ini? Kalau keberatan kita udahin dulu aja. Masih ada 4 halaman lagi Ustaz. Pas jadi kalau minggu besok dibaca Umuhola gimana? 1, 2, 3, 4. Umuhola besok lagi ya. Hadis ini yang ini tinggal 4 halaman lagi. Jadi kalau besok sama Umuhola jadi mungkin pas Ustaz. Oh gitu ya. Tapi ya kalau sekarang ya nggak apa-apa. Terserah. Tapi yang daerah timur kayak Urwa itu udah malam, mungkin udah jam 11 kali. Iya, kita dulu aja ya di sini ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Astaghfiruka wa atubu ilaik.